Pasca kebakaran besar yang melanda Palisades di awal tahun 2025, langit daerah itu masih dipenuhi abu dan asap tipis. Sisa-sisa tragedi tampak jelas di mana-mana. Rumah-rumah hangus, pohon-pohon kering, dan warga yang kehilangan tempat tinggal. Dalam suasana pilu itu, muncul sosok seorang pengemis tua dengan tongkat di tangannya. Ia berjalan perlahan melewati puing-puing. Wajahnya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Sosok ini, yang belakangan dikenal sebagai Kyai Widura, bukan pengemis biasa. Inilah pengemis Jawa yang datangnya secara ajaib. Kala itu, muncul dari asap pekat, Kyai Widura memberikan sebutir roti kepada seorang anak kecil yang menangis sambil mengucapkan doa dengan bahasa Jawa yang tidak dikenal oleh warga sekitar. Anehnya, tangisan anak itu langsung berhenti, dan senyumnya kembali menghiasi wajahnya. Para korban lain yang mendengar lantunan doa Kyai Widura merasa seolah-olah ketenangan mengalir ke dalam hati mereka. Kabar tentang pengemis tua yang penuh hikmah ini menyebar dari mulut ke mulut. Warga Amerika menganggap inilah pengemis Jawa yang datang membawa penghiburan. Banyak mencarinya, tetapi ia selalu berpindah tempat secara mistis, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Seperti pelita kecil di malam gelap, Kyai Widura menyalakan kembali semangat hidup orang-orang yang hampir padam warga Hollywood. Subhanallah, kekuatan hikmahnya begitu nyata. Seperti beberapa warga melaporkan bahwa pengemis tersebut dapat memulihkan penyakit orang-orang hanya dengan doa dan kata-kata bijaknya. Namun, apa yang benar-benar menarik perhatian FBI adalah bahwa pengemis ini tampaknya tidak meninggalkan jejak sama sekali. Dalam setiap upaya untuk melacak keberadaannya, Kyai Widura seolah menghilang begitu saja tanpa meninggalkan tanda apapun. Para agen mulai mengumpulkan informasi dari para korban kebakaran, tetapi semua cerita yang mereka dapatkan tampak tidak masuk akal. Beberapa orang bersumpah telah melihat cahaya terang di sekitar pengemis itu, sementara yang lain mengaku mendengar lantunan doa dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Masya Allah, hal ini membuat para agen semakin penasaran, tetapi juga bingung. Bagaimana mungkin seorang pengemis tua dapat menggerakkan hati banyak orang dalam waktu singkat? FBI mengerahkan tim khusus untuk mempelajari pola pergerakan pengemis tersebut. Namun, setiap kali mereka mendekati lokasi yang dilaporkan, Kyai Widura sudah pergi. Bahkan, rekaman CCTV yang seharusnya menangkap keberadaannya justru kosong atau buram. Hal ini membuat para agen mulai merasakan bahwa mereka berhadapan dengan sesuatu yang berada di luar jangkauan logika mereka. Subhanallah, misteri ini semakin dalam. Sementara itu, seorang jurnalis muda bernama Sarah Quinn mulai menaruh perhatian pada cerita tentang pengemis dari Palisades. Artikel pertamanya yang berjudul "Pengemis Bijak dari Palisades" menjadi viral dalam waktu singkat. Dalam tulisannya, Sarah menggambarkan sosok Kyai Widura sebagai seseorang yang membawa harapan di tengah kehancuran. Artikel ini dibaca oleh jutaan orang, termasuk pihak FBI yang semakin tertarik untuk menyelidiki lebih jauh. Sarah Quinn merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik cerita ini. Ia mengunjungi Palisades untuk mencari jejak pengemis tersebut. Dalam salah satu kunjungannya, ia bertemu dengan seorang korban kebakaran yang bersaksi bahwa setelah bertemu dengan Kyai Widura, hidupnya berubah total. Ia yang sebelumnya hampir kehilangan iman kini merasa bahwa hidupnya memiliki tujuan kembali. Subhanallah, kesaksian ini membuat Sarah semakin yakin bahwa Kyai Widura bukan orang biasa. Namun, artikel Sarah juga memicu reaksi negatif dari beberapa pihak yang skeptis. Beberapa menuduhnya melebih-lebihkan cerita, sementara yang lain bahkan mencemooh keyakinannya. Meski demikian, Sarah tidak gentar. Baginya, Kyai Widura adalah jawaban atas kekosongan spiritual yang dirasakan banyak orang di zaman modern. Ia terus menggali lebih dalam, berharap dapat menemukan pengemis itu sendiri dan memahami pesan yang ia bawa. Seiring waktu, agen-agen FBI yang ditugaskan menyelidiki Kyai Widura mulai mengalami kejadian aneh.
Beberapa dari mereka melaporkan mendengar lantunan doa saat mereka sendiri bertugas. Lantunan ini, meskipun asing, membuat hati mereka terasa damai. Inilah doa yang berhasil direkam. Hei wong Hollywood sing diuji coba karo Gusti. Mugia sampean kabeh entuk pitulungan Gusti sing duweni rasa welas asih, gedhe ngluwihi segara ugi langit. Gusti ora sare, ananging matane wong Amerika wis do picek ketutupan karo rasa sombonge awak. Di markas FBI, keanehan semakin menjadi-jadi. Beberapa agen yang baru saja kembali dari operasi melaporkan bahwa mereka merasa lebih tenang dan mulai mempertanyakan tujuan hidup mereka. Masya Allah, hal ini membuat banyak dari mereka merenung lebih dalam tentang kehidupan dan keyakinan mereka. Beberapa bahkan mulai membaca Al-Quran secara diam-diam, meskipun mereka tidak pernah berani membicarakannya secara terbuka. Kepala tim investigasi, Carter Langley, mulai merasa bahwa kasus ini lebih besar dari sekadar mengejar seorang pengemis. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Ketika para agen mulai menunjukkan perubahan perilaku, ia tahu bahwa kehadiran Kiai Widura telah menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar tugas profesional mereka. John Reese, salah satu agen FBI yang tidak mau tahu tentang hal itu, memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Ia berinisiatif membawa Kiai Widura ke markas untuk diinterogasi lebih lanjut. Namun, ketika ia dan timnya mencoba menangkap paksa pengemis itu, mereka merasa seperti ada dinding tak terlihat yang menghalangi mereka. Tubuh mereka mendadak kaku, seperti kehilangan kendali. Masya Allah, perasaan itu begitu aneh dan di luar nalar mereka. Tim yang bersenjata lengkap mencoba mengepung Kiai Widura, tetapi setiap kali mereka mengarahkan senjata, tangan mereka terasa berat dan gemetar. Bahkan ada yang tiba-tiba diam seperti patung, tidak mampu bergerak sama sekali. Doa yang dilantunkan Kiai Widura terdengar lembut, tetapi dampaknya luar biasa. Para agen mulai merasa takut, bukan kepada pengemis itu, tetapi kepada sesuatu yang jauh lebih besar yang mereka tidak pahami. Ketika situasi kembali normal, John Reese dan timnya memilih mundur. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Di mata mereka, Kiai Widura bukan lagi sekadar pengemis, tetapi sosok dengan kekuatan yang tidak bisa mereka sentuh, baik secara fisik maupun mental. Subhanallah, pengalaman ini menjadi peringatan besar bagi mereka. Ketika Kiai Widura melantunkan doa dalam bahasa Jawa, suasana di sekitarnya berubah menjadi damai. Lantunan itu terdengar sederhana, tetapi memiliki sihir yang mampu menenangkan hati siapapun yang mendengarnya. Bahkan korban kebakaran yang masih dalam trauma merasakan ketenangan luar biasa setelah mendengar doa tersebut. Masya Allah, kekuatan doa ini menarik perhatian banyak pihak. Beberapa peneliti spiritual mulai mempelajari makna dari doa yang dilantunkan oleh Kiai Widura. Mereka menemukan bahwa kata-kata yang digunakan memiliki akar makna yang penuh hikmah, mengingatkan manusia untuk kembali kepada fitrah mereka sebagai hamba Allah. Subhanallah, kajian ini menambah keyakinan bahwa sosok Kiai Widura membawa pesan besar bagi semua yang mendengarnya. Di tengah penyelidikan, FBI memutuskan untuk tidak membawa Kiai Widura ke kantor. Mereka merasa bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan membuahkan hasil. Sebaliknya, mereka mulai mempertimbangkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Kiai Widura melalui doa-doanya. Bagi mereka, ini bukan sekadar kata-kata, tetapi seruan untuk merenungi kehidupan. Setelah kejadian itu, kemunculan Kiai Widura selalu mengingatkan pada warga setempat bahwa kebakaran besar di Palisades adalah peringatan dari Allah. Ia berkata bahwa panas neraka jauh lebih dahsyat dibandingkan api dunia ini. Pesannya sederhana, tetapi penuh hikmah. Bertobatlah sebelum terlambat. Seruannya ditujukan kepada siapa saja, tidak peduli latar belakang mereka. Masya Allah, kata-katanya menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Banyak orang yang mulai merenungi pesan-pesan Kiai Widura. Bahkan para agen FBI yang awalnya skeptis mulai merasa bahwa ada kebenaran dalam kata-katanya.
Mereka yang sebelumnya sibuk mengejar duniawi mulai mempertimbangkan kembali tujuan hidup mereka. Subhanallah, dakwah Kiai Widura menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat. Meski begitu, tidak semua orang menerima pesan tersebut dengan terbuka. Ada yang mencemooh dan menganggapnya sebagai ancaman. Namun, Kiai Widura tetap tenang, karena ia tahu bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan kebenaran. Ia tidak mencari pengakuan, melainkan hanya menginginkan manusia kembali kepada jalan Allah.